Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, keimanan, sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kehidupan di dunia ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini Bu Evi akan menyampaikan sedikit tema tentang ketauladanan orang tua. Ketika kita berbicara tentang orang tua, pasti arahnya ke surga. Karena ridallahu fi ridal walidain, ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua. Di dunia ini, orang tua adalah salah satu ruh untuk kita. Bagaimana kita bisa mencapai surganya Allah? Adanya bapak dan ibu kita. Ketika ibu kita mengandung, orang tua pasti menginginkan anak kita itu menjadi anak yang soleh solehah. Seperti halnya mereka selalu memanjatkan doa, Robbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikanlah anak kami anak yang soleh. Dan juga Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan kami sebagai penenang hati, dan jadikanlah kami imam atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Selain itu juga pasti orang tua memanjatkan doa, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Orang tua menginginkan anak keturunan kita, dzurriyyah kita adalah ahli ibadah. Karena ibadah adalah salah satu tiangnya agama umat Islam. Di dalam keluarga, orang tua sangat berperan penting untuk anak-anak kita. Akan tetapi kita juga harus memberikan tauladan yang baik untuk anak-anak kita. Terutama adalah pondasi dalam ibadah kita, yaitu ibadah mahdoh, yaitu adalah kewajiban sholat 5 waktu. Ketika kita menyuruh anak untuk sholat tapi kita tidak menjalankannya, anak tidak akan tergerak hatinya untuk melakukan itu. Karena ketauladanan itu sangat penting. Lebih baik ketika mengajak anak kita untuk sholat 5 waktu, kitalah yang mengimami, anak kita menjadi makmum. Itu jauh lebih baik, dan anak bisa melihat bahwa orang tua kita juga menjalankan perintah Allah. Yang kedua adalah kasih sayang. Anak pasti menginginkan apa yang mereka inginkan. Contohnya, mereka minta HP. Orang tua ada untuk memberikannya, dikasihlah dia HP itu. Akan tetapi anak juga butuh kasih sayang, tidak hanya itu yang dia inginkan. Sebelum mereka tidur, bisa bapak ibu itu mengelus kepala sambil mendoakan anaknya, Robbi habli minas sholihin, terus sampai mereka besar. Karena itu adalah salah satu sentuhan rohani yang membentuk karakter mereka untuk menjadi anak yang baik. Kasih sayang itu tidak harus kita menuruti apa yang mereka inginkan, tapi malah justru kita itu menuntun mereka bagaimana cara mengasihi, menyayangi terhadap sesama. Yang ketiga adalah kepedulian. Orang tua harus peduli terhadap anaknya. Jangan sampai di rumah itu hanya dibiarkan saja. Akan tetapi kita harus peduli apapun yang mereka lakukan. Ketika dia mau berangkat, biasakanlah mereka untuk mengucap salam, mencium tangan. Itu akan membentuk karakter anak kita. Sampai mereka besar, dia tidak akan lupa hal itu. Dan itu akan melekat pada diri dia. Ketika dia sudah punya anak pun akan diterapkan ketika dia kepada anaknya.
Maka kepedulian terhadap sesama, terhadap orang tua, saudara, keluarga, masyarakat dan lain sebagainya itu sangat penting, perlu kepedulian, jangan sampai cuek. Karena saya melihat sekarang, fenomena yang ada sekarang, anak-anak itu tidak peduli dengan lingkungannya, apalagi dengan adanya HP. Yang dekat semakin jauh, yang jauh semakin dekat. Kita sesama satu rumah, ada ibu, ada bapak, ada nenek, kakek, kakak, tidak pernah berbicara. Makan satu ruangan sudah jarang sekali, padahal itu hal yang sangat penting, Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua cara bagaimana kita mencetak generasi anak kita yang benar-benar bersungguh-sungguh. Yang pertama adalah kita sebagai orang tua perlu menanamkan kepribadian Islam pada diri anak kita. Yang kedua adalah orang tua harus senantiasa menumbuhkan jiwa kepemimpinan anak kita. Dua hal itu perlu kita lakukan mulai dari sejak dini, karena karakter itu dimulai dari yang paling anak masih usia dini sampai besar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga itu bermanfaat untuk Bapak Ibu dan anak-anakku semua. Semoga kita sebagai orang tua bisa menjalankan apa yang seharusnya kita sebagai orang tua, kewajiban kita mendidik, merawat sampai mereka besar, dan semoga kita selalu diberikan panjang umur untuk mendidik anak-anak kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.